ketemu lagi bersama dengan Ibu Sonya di Devosi hari ini. Sebelum kita mulai Devosi hari ini, Ibu Sonya akan mengajak semua anak-anak kelas 3 dan juga anak-anak kelas 4 untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sampai Akhir Hidupku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Sonya akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik-baik kehidupan kami. Sekarang kami akan dengar devosi firman-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati, sehingga firman ini jadi berkat dan kekuatan bagi kami, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami setiap hari. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini renungan firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengar dari kitab Ayub, terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Ya, Ayub 42 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Anak-anak bisa baca bersama-sama dengan Ibu Sonya. Ibu Sonya akan baca melalui video ini dan anak-anak baca di Alkitabnya ya. Ayub 42 ayat 10 sampai ayat ke-17 dengan judul perikop keadaan Ayub dipulihkan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesha, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat, maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Nah, demikian firman yang Ibu Sonya bacakan. Hari ini devosi yang akan Ibu Sonya sampaikan kepada anak-anak kelas 3 dan kelas 4 tentang Ayub yang dipulihkan ya. Dari perikop Alkitab yang sudah kita baca saja, judulnya tentang keadaan Ayub yang dipulihkan ya. Setelah Ayub melalui begitu banyak hal penderitaan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub.
Nah, sebelum memulai perenungan kita, Ibu Sonia ingin bertanya kepada anak-anak. Pernahkah anak-anak berdoa untuk orang lain? Pernah? Ibu Sonia rasa pasti pernah. Ibu Sonia juga pernah sering berdoa untuk orang lain. Setiap hari pasti kita berdoa untuk orang lain. Keluarga, teman, bangsa dan negara, sahabat-sahabat, orang-orang di sekeliling kita, pasti kita pernah berdoa bagi orang lain. Nah, Ayub pun demikian. Ayub juga berdoa bagi orang lain, ya. Khususnya Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya meskipun apa? Meskipun ia sedang dalam kesakitan dan penderitaan. Nah, ini Ibu Sonia katakan sebagai kemenangan Ayub, ya. Di dalam penderitaan Ayub, ketika sahabat-sahabatnya itu datang memberikan nasihat, walaupun ada beberapa dari nasihat-nasihat itu yang salah secara Alkitab, ya. Tetapi apa yang dilakukan Ayub? Ayub menjadi marah? Tidak. Ya, di dalam kesakitan penderitaan Ayub, Ayub berdoa bagi sahabat-sahabat. Itu ada di ayat yang ke-10, ya. Ayat yang ke-10 ya, yang berbunyi, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabat. Nah, ini luar biasa ya. Apakah ketika ada orang-orang yang menyakiti anak-anak, menyakiti Ibu Sonia, menyakiti orang tua, dan kita masih mau berdoa bagi mereka? Waduh, kalau kita membayangkan jadi Ayub pasti susah sekali ya. Kita mendoakan orang lain yang mungkin saat itu sedang menuduh kita, menuduh Ayub telah berbuat salah di hadapan Allah, ya. Tapi ini satu kemenangannya Ayub. Ayub masih berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Selanjutnya, nah inilah mengapa akhirnya Ayub dipulihkan. Iblis pada awalnya menuduh Ayub tidak mengasihi Allah, dan itu adalah hal yang tidak benar, ya. Karena kasih Ayub pada Allah ternyata murni dan nyata. Meskipun pasti ada pengeluhan, ada rasa mengapa Tuhan harus menimpakan ini kepada saya, ya. Tetapi ternyata kasih Ayub kepada Allah itu murni. Karena Ayub masih tetap berdoa kepada Allah, ya. Dan iblis yang menuduh Ayub itu tidak mengasihi Allah itu salah, tidak benar, ya. Berdoa untuk orang yang menuduh Ayub itu tidak mudah. Berdoa untuk keempat, ketiga sahabat-sahabatnya yang menuduh dia telah melakukan hal yang salah di hadapan Allah itu tidak mudah. Anak-anak pun demikian. Ketika misalnya anak-anak berantem dengan teman, berkelahi dengan teman, Ibu Sonia bilang, sekarang doakan temannya. Pasti ada rasa, aduh Ibu Sonia kok saya baru berkelahi dan dia berantem dengan dia, bertengkar dengan dia, disuruh berdoa bagi dia. Dan itu hal yang sulit bagi kita manusia. Ya, tetapi kalau Ayub yang manusia bisa, kenapa kita tidak? Nah, gimana caranya Ayub bisa tetap mendoakan orang lain di saat dia sedang menderita? Karena dia masih mengasihi Allah, dia tetap mengasihi Allah, ya. Nah, ketika Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya, dikatakan Ayub mengalami satu pemulihan dan satu kemenangan. Karena kemenangan Allah atas iblis yang salah terhadap Ayub. Ya, Allah juga menang, ya, atas iblis. Kenapa? Karena iblis yang menganggap bahwa Ayub tidak mengasihi Allah itu salah. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Allah memulihkan keadaan Ayub. Dan pemulihan itu sungguh-sungguh luar biasa, ya. Tidak sampai di situ, Ayub dipulihkan, lalu apa yang terjadi? Di ayat yang ke-11 sampai ayat seterusnya, 12, 13, Allah mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang sebelumnya dimiliki. Saudara-saudaranya datang berkumpul bersama dia, kasih dia uang, kasih dia emas, kemudian dia punya anak, ya, kemudian dia punya banyak lagi ternak-ternak, ada belasan ribu kambing, domba, onta, lembu, keledai betina. Aduh, kalau misalnya kita jadi Ayub, wah sungguh luar biasa ya. Tapi berkatnya luar biasa. Tapi apakah kalian mau menderita seperti Ayub? Mungkin akan sulit. Tetapi disinilah kita perlu belajar. Mungkin penderitaan anak-anak, Ibu Sonia, para orang tua tidak akan sama seperti penderitaan Ayub, atau mungkin ada yang sama. Nah, tetapkah kita mau tetap mengasihi Allah dan tetap berdoa khususnya kepada Allah? Nah, ini ada satu pertanyaan yang mau sama-sama Ibu Sonia bagikan kepada anak-anak semua. Apa hal yang sebenarnya dipulihkan dari diri Ayub? Coba pikir, apa sih yang sebenarnya dipulihkan dari diri Ayub? Berkat-berkatnya yang dipulihkan? Ayo coba. Nah, ini dia. Yang dipulihkan dari Ayub adalah kesetiaan, ketaatan, dan yang paling penting, Ayub bisa merasakan kembali kemurahan Allah, merasakan kembali kasih Allah yang waktu dia menderita itu dia merasa Allah itu jauh dari dia, tetapi dia boleh kembali merasakan kasih Allah. Nah, itu pemulihan yang luar biasa pada Ayub, ya.
Jadi kisah Ayub ini sebenarnya mencerminkan kehidupan kita juga, manusia sekarang, mencerminkan kehidupan Ibu Sonia kita semua ya. Ketika Ayub ini awalnya kehidupannya penuh berkat, tetapi ketika dia mulai masuk ke dalam penderitaan, apakah sampai situ? Tidak, ada kedatangan Kristus kedua kali. Ada pemulihan yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi ketika kita manusia sebelum berdosa, kita jatuh ke dalam dosa dan kita kedatangan Kristus untuk menebus dosa kita. Nah, inilah yang disebut sebuah pemulihan, penebusan. Ya, bagi kita pemulihan bagi Ayub, tapi penebusan bagi kita manusia atas dosa-dosa kita. Nah, maukah kita tetap setia kepada Allah dan berdoa bagi selama ketika kita di dalam penderitaan dan masalah? Mau Ibu Sonia, tapi mungkin pelaksanaannya akan sulit. Nah, karena sulit maka jangan berjalan sendiri, tetapi tetap berpegang teguh kepada Allah. Jadi Ayub merupakan gambaran Kristus, ya. Ayub begitu menderita, kehilangan anak-anaknya, kehilangan segala yang dia punya. Dan dia memikul salib itu seumur hidup, pasti tetap di dalam kehidupannya dia akan terus mengingat kejadian-kejadian, ya. Kristus pun menderita bagi kita anak-anaknya atas apa? Atas dosa yang kita lakukan. Lalu kita terhilang dari Allah. Terus harus menderita di bawah ke dalam dunia ini, turun ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib supaya apa? Supaya kita bisa mengalami pemulihan atau penebusan. Ya. Jadi gambaran tentang Kristus di kitab Perjanjian Baru sudah dituliskan sebelumnya, diciptakan sebelumnya untuk yang lain dalam kisah Ayub. Ya. Selanjutnya Ayub dipulihkan. Nah, ini ada beberapa fase dari pemulihan Ayub. Yang pertama, Ayub memperoleh kemurahan Allah, yaitu berkat-berkat sebelumnya, ya, yang kita baca di ayat-ayat pasal-pasal pertama, kedua, dan seterusnya, ya. Kemudian terjadi malapetaka, dia mulai sakit, dia mulai kehilangan harta bendanya, semua orang meninggalkan dia, bahkan sahabat-sahabatnya menuduh dia. Lalu apa yang terjadi? Ayub merasa kehilangan kemurahan Allah. Ayub mulai merasa Allah meninggalkan dia. Tetapi hal yang luar biasanya, Allah tidak meninggalkan Ayub. Ayub kembali memperoleh kemurahan itu dengan berkat-berkat yang luar biasa. Ini sama halnya dengan kehidupan Ibu Sonia dan anak-anak semua. Mendapatkan kemurahan Allah pada kisah penciptaan, ya, kita mendapatkan kemurahan Allah, ya, kasih Allah. Tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa karena kita manusia tidak taat akan otoritas Allah, apakah Allah membiarkan manusia begitu saja? Ya, tidak, anak-anak. Kita jatuh ke dalam dosa, terhilang dari Allah. Dikatakan di Alkitab bahwa manusia tidak dapat lagi berkomunikasi secara langsung dengan Allah seperti pada kisah Taman Eden Adam dan Hawa. Kita terhilang dari Allah. Semua manusia berbuat dosa, tetapi Allah tidak tinggal diam. Begitu mengasihinya Allah kepada Ibu Sonia dan anak-anak kita semua manusia, kita kembali memperoleh kemurahan Allah melalui Kristus yang datang ke dalam dunia, mati dan tebus dosa kita, sehingga kita mengalami yang namanya pemulihan dan penebusan. Luar biasa ya anak-anak ya. Kita sebagai manusia tidak ditinggalkan oleh pencipta kita. Jadi ini refleksi Ibu Sonia dan semoga ini juga menjadi refleksinya anak-anak dan para orang tua yang sedang mendengarkan diskusi ini. Pemulihan yang terutama adalah ketika kita dapat kembali merasakan kemurahan Allah atas diri. Jangan sampai malah kita merasakan Allah itu jauh daripada kita. Ya, semua orang boleh meninggalkan kita, tapi jangan sampai Allah yang meninggalkan kita. Wah, itu sangat menyedihkan, begitu ya. Tetapi percayalah, begitu mengasihinya Allah kepada kita, Allah tidak akan meninggalkan kita di dalam setiap kehidupan kita, bahkan penderitaan-penderitaan yang boleh kita alami, anak-anak alami, Ibu Sonia. Ya, nah demikian devosi yang bisa Ibu Sonia bagikan di hari ini. Sebelum kita menutup devosi kita, Ibu Sonia mengajak kita semua untuk berdoa. Mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya kami boleh benar-benar merasakan kasih itu dalam kehidupan kami, merasakan kemurahan itu dalam kehidupan kami. Bahwa kami yang terhilang, kami yang berdosa, Engkau tebus, Engkau pulihkan, dan kami bisa kembali lagi ke hadapan-Mu. Kami bisa kembali lagi merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Ampuni dosa kami, berkati kami akan belajar setelah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.